Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 574 bertepatan dengan bab ke 2890 di dalam mobil barisan depan. Sujipe tengah duduk di sebelah Chen Duo. Terkikih sambil berkata, "Duo, beberapa waktu ini aku telah menyewa banyak reklame, iklan dan sebagainya. Iklan tentang konser Nona Gu telah diputar selama 24 jam tiap hari. Nanti setelah masuk ke kawasan kota, kamu setidaknya akan melihat 20-30 iklan yang terpasang." Chen Dudo bertanya dengan heran, "Tansu, tiket konser Gyuki sudah terjual habis. Bukankah iklan-iklan itu agak mubazir?" Sujipe tertawa sejenak. Kemudian dengan serius berkata, "Tentu saja demi ketenaran. Meskipun semua tiket sudah terjual habis, tapi jumlahnya cuma 30-50 ribu tiket. Jumlah penduduk kota Jinling kita kurang dari ada 10 juta. Jika dapat menarik seluruh perhatian orang-orang ini, bukankah popularitas Nona Gu akan meningkat?" Chen Dudu tersenyum dengan canggung. "Tuan Su, dari berbagai forum internet terbesar sekaligus sistem penelusuran popularitas Gyukuyi di dalam negeri menempati peringkat tertinggi. Jadi, jalur pemasaran kami sudah tidak fokus pada ketenarannya lagi. Sebaliknya, kami justru menghindari hal-hal tersebut." "Kenapa?" Sujipe bertanya dengan kebingungan. "Zaman sekarang semua selebriti berebutan untuk menjadi yang paling terkenal di dunia. Modal yang harus dihabiskan dalam dunia hiburan juga tidak sedikit. Ada banyak selebriti yang mati-matian mencari cara untuk meningkatkan popularitas mereka. Mengapa kalian malah terbalik?" Chen Duo menjelaskannya dengan serius. "Gyuki menginginkannya. Menurutnya, selain boros, membangun ketenaran juga terlalu berlebihan. Kyuyi juga merasa kuota dalam dunia hiburan ada batasnya. Masing-masing punya ruang serta jatah yang adil. Jika seseorang terlalu menyabotase semuanya, artis dunia hiburan yang lain akan kehilangan kesempatan. Maka itu akan sangat tidak adil bagi mereka." Usai mendengarnya, Sujipe agak tersentak. Dia dengan pelan bertanya, "Dua-dua, jika Nona Gu melihat semua iklan yang kusewa itu, apa dia akan tidak senang?" Chen Dudu tersenyum dingin. Saya juga tak tahu tentang ini." Sujipe mengangguk-anggukkan kepala. Dalam hati berpikir, dirinya sudah menghabiskan banyak biaya untuk iklan konser Gyukuyi. Bila hasilnya tak sesuai harapannya, bukankah itu akan sia-sia? Saat memikirkannya, dia pun spontan bertanya, "Oh iya, Dudu, Nona Gu kapan datang?" Chen Duo menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya juga kurang jelas dalam hal ini. Kyoyi masih ada pekerjaan di Yanjing. Setelah selesai dia baru kemari. Lagi pula dia juga naik pesawat pribadi miliknya. Jadwal penerbangannya tidak pasti." Sujipe mengangguk dan tersenyum. "Jika perlu penjemputan, silakan hubungi aku setiap saat. Nanti biar aku yang menyebutnya." Chen Duo mengiyakan. "Akan kusampaikan kepada Kyoyi." "Oke." Sujipe tampak sumringah dengan akrab berkata, Duo, ku dengar setibanya di kota Jinling, Chong Tianyu sudah diculik orang. Apa kamu tahu itu ulah siapa?" Tidak tahu." Chen Dudu memang tidak begitu paham dengan peristiwa tersebut, tetapi dia dapat menebak bahwa itu semua pasti perbuatan Yi-Chen. Maka dari itu dia spontan melirik ke arah Sujipe, memandangnya dengan penuh simpatik. Chen Dudu tahu Sujipe melakukan semua ini demi mendapatkan perhatian dari Gyukuyi. Namun Chen Dudu tahu jelas di mata Gyukuyi hanya ada Yi-Chen. Meskipun Sujipe begitu baik padanya, Gyuki tetap tak akan tertarik padanya. Oleh sebab itu, sejak awal Chen Dudo sudah tahu segala jerih payah Sujipe ini tak akan berjalan sesuai harapan. Yang ada hanyalah kegagalan. Ketika tengah berbicara, ponsel Chen Dudo mendadak menerima
sebuah notifikasi. Dia mengeluarkan ponselnya. Ternyata sebuah tautan berita di atasnya tertulis pukul 7 pagi ini perwakilan agensi Jong Tianyu menyatakan bahwa artis di bawah naungan mereka tersebut telah mundur dari dunia hiburan secara resmi. Sekejap Chen Dudu menghela napas panjang. Kemudian dia segera membaca artikel selengkapnya. Su Jie juga mengintip layar ponselnya dari samping. Dalam artikel tersebut, perusahaan agensi Jong Tianyu mengatakan setelah melalui pertimbangan yang matang, Jong Tianyu sadar bahwa dirinya tidak cocok untuk terus bergelut di bidang hiburan. Maka dari itu dia memutuskan untuk fokus dalam pendidikannya, melanjutkan gelar master bidang bisnis di luar negeri demi meneruskan usaha keluarganya. Usai membacanya, Su Jie pun tertawa terbahak-bahak. Menurutku ini semua hanyalah alasan Jong Tianyu. Bilang aja dirinya sudah malu untuk meneruskan karirnya di dunia hiburan. Video kemarin di bandara sampai sekarang masih jadi topik hangat di internet. Semua orang terus mengolok-oloknya. Jika aku jadi dia, aku sudah tak punya muka lagi untuk menampakkan diri. Chen Dudu tersenyum dengan segan tanpa bicara sedikit pun. Tetapi sebenarnya dirinya cukup terkejut dengan tindakan Yi Chen yang satu ini. Meski kekuasaan keluarga Zhang Tianyu tidak sebanding Su Jie, si putra konglomerat kelas atas ini, namun Jong Tianyu termasuk salah satu barisan pertama keluarga yang paling terpandang di dalam negeri. Su Jie sendiri juga tak akan berani sekeras itu terhadap Jong Tianyu. Akan tetapi sepertinya Yi Chen tak menghiraukan hal tersebut. Seorang artis dari keluarga konglomerat yang tengah naik daun ini harus menanggung malu akibat berurusan dengan Yi Chen. Peristiwa sedemikian rupa belum pernah terjadi dalam dunia hiburan. Sekelompok mobil tersebut tiba di depan pintu hotel Buckingham Palace. Su Jie pun berkata, "Dudu, kalian sudah pesan kamar kan?" "Sudah." Chen Dudu mengangguk. "Kami sudah pesan jauh hari sebelumnya." Su Jie tampak lega. Dia lalu membalas, "Kalau begitu aku tidak antar kalian masuk lagi. Nanti setelah taruh koper kalian juga harus pergi ke lokasi konser. Aku tunggu kalian di mobil saja. Kemudian akan kuantar kalian ke sana." Tanpa berpikir panjang, Chen Dudu menjawab, "Terima kasih banyak Tuan Su. Aku akan suruh yang lainnya untuk lebih cepat." Sesudah mengatakannya, dia pun turun dari mobil. Su Jie juga ikut turun untuk membantu Chen Dudu mengangkat kopernya. Usai menuntun Chen Dudu serta rombongannya masuk dan menyelesaikan prosedur untuk menetap di hotel, dia segera kembali ke dalam mobil. Ketika duduk di dalam, dirinya begitu gugup. Su Jie tahu dulu sang ayah Su Shaodao pernah diam-diam tinggal di hotel Buckingham Palace dan menghilang sampai sekarang. Oleh sebab itu dia berusaha untuk tidak menginjakkan kaki ke hotel tersebut. Setelah semua prosedur hotel selesai, Chen Dudu membawa koper pribadinya dan memasuki kamar miliknya. Hubungannya dengan Gyukuyi lebih dekat, makanya keduanya memutuskan untuk menginap dalam satu kamar mewah yang sama. Dengan begitu mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Chen Dudu meletakkan koper bawaannya, kemudian menelpon Gyukuyi dengan panggilan video. Dalam waktu yang singkat, panggilan tersebut langsung tersambung. Di balik layar, Gyukuyi tengah berbaring malas-malasan di atas kasur dengan lesu bertanya, "Dudu, kamu sudah sampai di kota Jining?" "Sudah." Chen Dudu menyalakan kamera belakangnya lalu memperlihatkan dekorasi kamar hotel pada Gyukuyi. Gyukuyi buru-buru bertanya, "Sudah jumpa dengan Kak Yi Chen?" Chen Dudu memonyongkan bibirnya. "Bagaimana bisa aku berjumpa dengannya? Tapi aku bertemu dengan Su Jie. Dia yang menjemput kami dari bandara." Alis Gyukuyi spontan terkejut. Untuk apa dia ke sana? "Tentu saja untuk cari muka denganmu. Sejak tadi isi kepalanya hanya ada kamu. Dia terus mengorek informasi dariku tentang jadwal pesawatmu besok. Sepertinya dia berminat untuk menjemputmu juga." Gyukuyi segera membantah, "Aku tidak mau dijemput olehnya. Nanti Kak Yi Chen yang akan menjemputku. Jangan sampai Su Jie itu merusak kesenanganku. Jika tidak, aku tak akan mengampuninya." Chen Dudu dengan pasrah berkata, "Lagi-lagi Kak Yi Chen terus. Dia itu tidak tepat janji. Sudah melanggar kontrak nikah kalian. Lantas mengapa kamu masih begitu tergila-gila padanya?" Gyukuyi mengertu. "Kamu itu bukan aku. Memangnya kamu tahu apa? Oh ya, barang kesayanganku sudah mendarat dengan aman kan?"
Chen Dudu dengan jengkel menjawab, sudah aku bawa. Usai berbicara, dia mengarahkan kamera ponsel ke depan koper yang dibawa sedari tadi. Nih barangnya, ada di depan, di dalam. Yukiyi tampak bersemangat. Coba buka, biar ku periksa sebentar. Jangan sampai ada yang hilang. Chen Dudu hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan Yukiyi untuk membuka koper tersebut. Dia lalu mengeluarkan benda berharga itu keluar dengan penuh hati-hati. Yukiyi menatap ke depan layar dalam waktu yang cukup lama. Setelah memeriksa keadaan benda tersebut secara teliti, dia baru merasa lega. Dirinya tak lupa berpesan, Dudu, kamu harus membantuku untuk menyimpan benda kesayanganku itu baik-baik. Jangan sampai hilang atau rusak. Tenang saja, semuanya aman, ucap Chen Dudu dengan bibir yang cemberut. Keselamatan benda ini jauh lebih berharga dibanding diriku kan? Hihihi. Yukiyi menompang dagunya dengan kedua tangannya, tersenyum layaknya sekuntum bunga yang mekar. Dua-dua paling baik. Aku cinta kamu. Tidak, jangan mencintaiku, lagak Chen Dudu dengan geli. Sebaliknya, kamu mencintai Kak Yichen. Kak Yichenmu saja sana. Yukiyi dengan sungguh-sungguh membalas, benar juga ya. Kenapa aku mengucapkan kata-kata ini padamu, padahal Yichen lebih pantas menerimanya. Chen Dudu dengan kesal berseru, Yukiyi, dasar wanita ganjen, sahabat sendiri langsung dilupain. Percuma selama ini aku begitu baik terhadapmu. Yukiyi mengejek Chen Dudu dengan menjulurkan lidahnya. Sudahlah, aku harus bangun dan bersiap-siap. Tak ada waktu berdebat denganmu. Bye. Usai bicara, dia pun langsung mengakhiri panggilan tersebut. Chen Dudu bergeleng dengan pasrah setelah meletakkan benda berharga milik Yukiyi. Dengan benar, dia pun segera keluar dari kamar dan berkumpul bersama anggota timnya yang lain menuju ke lokasi konser. Mereka masih perlu mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk acara. Tentu saja Sujipe dengan setia menemani mereka. Rombongan mobil itu tiba di Stadion Pusat Olimpiade. Saat ini seluruh dekorasi konser sudah tertata sempurna. Mobil angkutan barang yang dipersiapkan oleh Sujipe juga sudah sampai di tujuan. Ketika memasuki area dalam konser, Chen Dudu segera berpesan pada anggota di sampingnya, semuanya segera lakukan tugas masing-masing. Yang bertanggung jawab atas panggung, cepat periksa alat serta mesin yang akan dipakai nanti. Paling penting cek elevator yang akan digunakan. Pastikan semuanya aman terkendali. Satu lagi, ahli lighting harus segera menghubungkan semua jaringan komputer. Coba tes bagaimana hasil lampu konser yang ada. Kelompok yang lain, lihat lagi apa yang kurang atau bermasalah. Ahli audio, tolong setel dulu pengaturan musik dan lainnya. Sekalian periksa kondisi penyetelan yang ada pada setiap peralatan. Kemudian cek lagi kualitas audio secara langsung. Pastikan semua penonton yang hadir di lokasi dapat mendengarkan suaranya, lagunya dengan jelas. Sejak tadi Sujipe tengah mengikuti Chen Dudu dari samping. Kini dia baru berkata kepada Chen Dudu dengan buru-buru, Dudu, dalam konser kali ini aku sengaja meminta temanku di Amerika untuk mempersiapkan peralatan lighting yang terbaik di dunia. Karena ini semua begitu sulit untuk didapatkan, aku dulu mengambil keputusan. Aku sudah menyuruh perusahaan yang bersangkutan untuk menukar segala sistem serta peralatan. Maaf karena aku tidak memberitahu kalian sebelumnya. Mohon maklum. Mendengar bahwa semua sistem konsernya telah diubah, sekejap wajah Chen Dudu berubah masam. Dirinya merasa kesal bercampur marah. Tuan Su, jika tidak salah, kerjasama kita hanya sebatas perihal penyumbangan dana amal ke yayasan sosial. Mengapa kamu malah mengubah seluruh sistem kami secara sepihak? Acara konser ini punya skala yang besar. Pengaturan lighting serta audio telah tersinkronasi dengan kelangsungan acara kami. Setiap lampu di atas panggung per detiknya juga telah disetel sesuai aturan. Jujur, tindakanmu yang semena-mena ini justru akan makin merugikan kami. Sujipe buru-buru menjelaskan. Dudu, kamu tenang saja. Kamu tenang dulu. Aku tahu, aku sudah lancang karena telah mengubah sistem konser kalian. Tapi ini demi kebaikan semuanya. Bagaimanapun juga, ini adalah konser tur Nonagu yang pertama pada tahun ini. Aku ingin membuat acara konser bertambah sempurna. Makanya membuat keputusan sepihak seperti ini.
Tapi jangan khawatir Dodo, kali ini aku secara khusus mengundang temanku dari Amerika untuk mengerjakan proyek ini. Dia adalah ahli lighting serta audio yang terbaik. Dia pasti bisa menyesuaikan pengaturannya pada sistem kalian sebelumnya. Pada akhirnya semua akan berjalan sesuai sistem kalian yang dulu. Jadi kamu tidak perlu cemas. Konser ini akan bertambah megah, tidak akan merugikan kalian. Chen duduk menatap Su Jipei dengan serius berkata, Tuan Su, ini bukan hanya masalah hasil konser bagus atau tidak. Ini masalah tata aturan. Kita seharusnya menjalankan kewajiban masing-masing yang tertulis di kontrak kerja, sekaligus menghormati tugas satu sama lain. Dalam proyek kali ini, tindakanmu yang campur tangan dengan pekerjaan kami ini sangat tidak layak. Jika Gyuki tahu akan hal ini, dia juga pasti akan sangat marah. Sembari berkata, Chen Dudu berbalik badan, kemudian berkata kepada asisten di sebelahnya, panggil penanggung jawab perusahaan itu kemari. Aku ingin bertanya padanya. Padahal kita yang menekan kerjasama dengan mereka, kenapa mereka malah bersekongkol dengan orang lain untuk menyembunyikan ini semua dari kita, bahkan sembarangan mengubah proyek kita begini. Asisten tersebut bergegas menjawab, baik Kak Dodo, sekarang juga aku akan mencarinya. Su Jipei segera menahan asisten itu, kemudian berkata kepada Chen Dodo, astaga Dodo, kita semua begini juga demi kesempurnaan konser ini. Sebaiknya kamu jangan membesarkannya lagi. Lagi pula pihak perusahaan sana sudah kubayar dengan uang. Mereka juga sudah berjanji akan mengerjakan semuanya dengan rapi. Coba kamu suruh anak buahmu untuk mencoba efek lampu serta kualitas audio yang ada sekarang. Bila hasilnya jauh lebih baik dari sistem sebelumnya, maka ini semua patut dipertahankan. Terlebih lagi, penyetelan audio serta lighting akan dikoordinasi oleh kalian para ahli yang profesional. Lagi pula pada glade resik maupun konser hari H, Nona Gyu pasti hanya akan melihat hasil akhirnya, bukan memperhatikan merek atau dari mana asalnya peralatan panggung yang dipakainya. Asalkan kamu tidak memberitahunya, dia juga tidak akan tahu. Bahkan besar kemungkinannya dia akan menyukai hasil konser pada kali ini. Setelah konsernya selesai, aku akan meminta maaf padanya secara langsung. Tiba saatnya kamu juga tak akan serba salah. Bagaimana menurutmu? Chen Dudu sangat paham apa maksud Su Jipei yang sesungguhnya meminta maaf setelah acara konsernya selesai. Yang benar adalah Su Jipei ingin meminta imbalan atas jerih payahnya selama ini. Saat itu juga Su Jipei kembali berkata, Dudu, besok Nonaku akan datang kemari untuk gladi resik. Lusa malam konser akan dimulai secara resmi. Saat ini semua properti panggung sudah tersusun rapi. Bila harus buru-buru menggantinya, takutnya waktunya tak akan cukup. Jadi mohon bantuanmu satu kali ini saja. Aku jamin kelak hal ini tak akan terulang lagi. Setelah dipikir-pikir, omongan Su Jipei memang benar adanya. Set panggung konser dengan kapasitas puluhan ribu penonton ini perlu waktu beberapa hari untuk selesai. Apalagi pemindahan peralatan serta properti. Tampaknya tidak mungkin bila dirinya ngotot untuk menggunakan sistem yang lama. Masalahnya akan bertambah runyam. Sesudah memikirkannya matang-matang, Chen Dudu pun berpesan kepada ahli lighting serta audio di dekatnya. Kalian berdua terpaksa harus bekerja lebih keras lagi. Tolong tes ulang seluruh sistem serta peralatan yang baru ini. Lihat apakah kita bisa menggunakannya seperti biasa. Jika bisa, itu bagus. Sebaliknya, bila semuanya berantakan, kita harus bergadang berturut-turut untuk membereskannya. Kedua orang itu mengangguk dengan ragu, kemudian segera mengerjakan tugas yang diperintahkan barusan. Su Jipei yang berdiri di samping hanya bisa menghela napas. Dia menempelkan kepalan tangannya dengan syukur berkata, Dodo, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Melihat wajah licik Su Jipei, Chen Dodo diam-diam mengeluh dalam hati. Dasar Su Jipei, demi memuaskan hati Gyuki, dirinya sampai berjuang susah payah begini. Setelah menyaksikan isi acara konser yang disiapkan Gyuki khusus untuk Ye Chen, apakah Su Jipei akan patah hati dan menggila di sini? Malam itu juga, usai memeriksa perlengkapan sistem konser dan memastikannya untuk terakhir kali, Chen Dodo pun kembali ke hotel. Setibanya di kamar, dia segera menelpon Gyuki via panggilan video. Telepon terhubung, Gyuki tengah mengenakan piyama dengan wajahnya yang
maskeran. Dirinya sudah beristirahat di kamar tercintanya. Dia spontan bertanya pada Chen Duoduo, "Duoduo, urusan di lapangan konser sudah selesai kan?" Chen Duoduo mengangguk-angguk, "Semua sudah beres. Besok setelah kamu datang sudah bisa langsung latihan." "Bagus," ucap Gyukuyi dengan lega. Setelah itu raut mukanya tampak gugup. "Padahal aku sudah menggelar banyak konser, tapi kali ini aku deg-degan sekali. Pokoknya konser ini tidak boleh gagal sedikit pun." Chen Duoduo teringat akan perbuatan Sujipe. Dia pun menjelaskan, "Oh ya, Gyuji, ada satu hal yang harus dikulaporkan padamu." "Katakan saja," balas Gyuki. "Begini, Sujipe diam-diam menyogok perusahaan yang bertanggung jawab atas konser kita. Dia telah mengganti sistem lighting serta audio kita." "Apa?" Sekejap Gyuki tampak marah. "Apa haknya berbuat begitu? Kamu segera panggil orang, bagaimanapun caranya ganti semuanya dengan sistem kita yang semula." Chen Dudu berusaha menenangkannya. "Kuyi, dengarkan dulu. Secara keseluruhan, tak ada sistem yang rusak. Sebaliknya, dia justru menyewa perlengkapan terbaik di Amerika dengan uangnya sendiri." Sembari berkata, nada bicara Chen Dudu semakin menggebu-gebu. "Ahli lighting serta audio kita hari ini sudah menyetelnya. Hasilnya memang sangat amat bagus. Sejujurnya, aku tak pernah melihat konser berkualitas tinggi seperti ini. Bahkan konser Michael Jackson ataupun Beyonce juga tak keren ini. Pada hari H, konsermu pasti akan meriah." Setelah mendengarnya, Gyuki mendesah panjang, tetapi perasaannya tetap terasa tidak nyaman. Dia dengan jengkel berkata, "Sujipe ini terlalu kepo. Padahal konserku persiapkan demi Kak Yichen. Sama sekali tak perlu bantuan darinya. Oh ya, Dodo, kamu suruh orang untuk menghitung semua biaya yang dikeluarkan Sujipe untuk konser kali ini. Setelah semuanya rampung, aku akan mengembalikan uang itu secara utuh padanya." Chen Dodo membalas, "Untuk apa kamu melakukannya? Karena Sujipe sendiri yang mau. Ya, biarkan saja. Kenapa kita harus korek kantong lagi untuk menembusnya?" "Tentu saja harus," Gyuki dengan ngotot berseru. "Konser ini kupersembahkan untuk Kak Yichen. Jika Sujipe yang menghabiskan biaya untuk meningkatkan kualitas peralatan begini, maka niatku jadi kurang tulus. Bisa dibilang itu malah jadi utang. Sangat merugikan untukku. Aku tidak mau merasa menyesal karena menerima pemberian darinya. Lagi pula aku juga tidak kekurangan. Meski biaya yang dibayar olehnya sampai 100 juta yuan, aku juga sanggup membayarnya." "Sepertinya biaya tidak sampai sebanyak itu," jawab Chen Dudu. "Ku dengar dari ahli audio kira-kira 20 juta yuan." Gyuki segera membalas, "Kalau begitu setelah acara konser selesai, bayar 30 juta yuan padanya. Kali ini anggap saja kamu melunasi utangmu padanya. Tapi coba kamu pikir lagi, jika selanjutnya dia mengulangi hal seperti ini lagi, apa yang harus kita lakukan? Walau bagaimanapun jadwal tour konsermu kali ini lumayan banyak." Balas Chen Dudu. "Tidak masalah," seru Gyuki dengan mantap. "Kamu tenang saja. Setelah konser kali ini, dia pasti tak akan berani menjeratku." Chen Duduo mengangguk setuju. "Benar juga. Setelah melihat kejutan yang kamu persiapkan untuk Yichen, Sujipe pasti akan menyerah. Kalau begitu, aku akan meminta bagian keuangan untuk menyiapkan selembar cek 30 juta yuan. Usai konser berakhir, aku akan langsung membayarnya." "Betul, tiba saatnya kamu saja yang kasih kepadanya. Aku malas menyapanya." "Iya," Chen Duduo mengangguk, kemudian kembali berkata, "Oh ya, Yuki, besok kamu jam berapa kemari?" Kyuyi berkata pada Chen Dudu, "Seharusnya aku berangkat pukul 8 pagi. Kemungkinan jam 9.50 akan mendarat di kota Jinling. Aku sudah janji dengan kakak Yichen. Nanti dia yang akan menjemputku di bandara. Jadi kamu tidak perlu repot-repot menjemputku." Chen Dudu membalas, "Hari ini Sujipe terus-terusan menanyakan keadaanmu. Aku curiga dengan sifatnya itu, dia pasti berpikir untuk menjemputmu. Sebaliknya kamu berjaga-jaga sedikit." Yuki sesaat merasa galau. Apa dia akan seenak itu? Chen Dudu merapatkan bibirnya. "Kami saja yang hanya kami saja yang hanya pegawaimu sudah dijemput olehnya secara langsung. Apalagi kamu sendiri. Menurutku dari awal dia pasti sudah menaruh mata-matanya di imigrasi Bandara Jinling sebelum kamu terbang kemari. Kemungkinan besar informasi maskapai sudah jatuh ke tangannya." Yuki terdiam cukup lama, kemudian berkata, "Begini saja, aku akan memesan penerbangan pukul 11 pagi dengan pesawat pribadi keluargaku. Ini semua hanya umpan. Kamu katakan pada pegawai kita yang ada di sana,
kalau aku akan sampai jam 1 siang. Tiba saatnya. Kamu langsung ke lokasi konser untuk gladi resik agar Sujipe juga mempercayainya. Setelah itu, aku akan menyewa satu pesawat umpan pada jam 8 pagi. Lalu diam-diam terbang ke sana. Chen duduk buru-buru berkata, kenapa harus seribet ini? Langsung saja suruh Kak Yichenmu untuk menjemputmu. Jika melihatnya, Sujipe akan paham kalau di hatimu sudah ada orang lain. Mungkin saja dia bisa sadar diri dan mundur. Mana bisa begitu? Gyukiyi dengan ragu berkata, status Kak Yichen masih menikah. Jika ada yang tahu hubunganku dengannya, reputasinya akan jelek. Chen Duduo terdiam sejenak. Dia lalu menjawab dengan pasrah, baiklah, nanti akan kusampaikan pada yang lain. Akan kubilang kamu jam 11 siang baru sampai. Semoga Sujipe dapat tertipu. Esok hari, Yichen dan Securan sudah bangun pagi-pagi sekali. Malam sang ibu mertua Yichen telah menyiapkan sarapan untuk mereka. Saat mandi, Yichen menerima pesan chat dari Gyukiyi yang bertuliskan, Kak Yichen, besok pukul 9.50 pagi aku akan mendarat di Bandara Jining pukul 10 tepat. Aku akan sampai di terminal kedatangan. Kamu bisa menjemputku kan? Yichen segera mengiyakannya. Selanjutnya Gyukiyi membalas pesannya yang bertuliskan, sampai jumpa. Ketika sedang sarapan, Yichen kembali melirik jam. Xiao Churan akan keluar rumah jam 8 pagi. Setelah mengantarnya ke lokasi proyek grup Dihau, dia bisa langsung menuju bandara. Xiao Churan sedang menyantap makanannya sambil berkata pada Yichen, suamiku, mulai hari ini kamu tidak perlu repot-repot mengantarku setiap hari. Belakangan ini sepertinya kondisi di Jinling sudah mulai aman. Seharusnya sudah tak berbahaya lagi. Yichen masih belum sempat menjawab, namun Malan sudah terlebih dahulu memotongnya. Ya ampun Securan, kita tidak boleh lengah terhadap masalah seperti ini. Bisa saja pembunuhnya masih bersembunyi di dan menunggu waktu yang tepat. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Kamu adalah putri ibu satu-satunya. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Sejak tinggal di Thomson kelas atas, Malan sadar kalau suatu kenyataan masa depannya kelak harus bergantung pada putri sekaligus menantunya ini. Securan tentu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua, begitu pula dengan menantunya Yichen. Namun bagaimanapun juga pria itu tetap orang luar. Selain mencemaskan keselamatan sang putri, dia juga khawatir bila terjadi bahaya yang menimpa Securan. Kemudian kelak Yichen tak akan menghiraukan dirinya lagi. Dengan kata lain, Securan adalah jaminan bagi Malan untuk menikmati kehidupan mewah. Meski Yichen tahu saudara perguruan Yu Jinghai, yaitu Xuan Fengnian, sudah meninggal dan tak mungkin muncul kasus pembunuhan yang aneh seperti kemarin, dia tetap berniat untuk menenangkan hati besannya ini. Curan, sebaiknya untuk beberapa waktu ini kita lebih waspada. Jangan sampai lengah. Biar aku saja yang mengantarmu ke lokasi proyek. Securan perlahan tersenyum. Kalau begitu nanti tolong antar aku ke kawasan kota tua. Pagi ini aku tidak pergi ke grup Dihau. Yichen bertanya dengan penasaran. Kenapa pagi-pagi begini sudah ke kawasan kota tua? Proyek desain grup Dihau sudah selesai dan pembangunannya sudah dimulai. Jadi sekarang perusahaan sudah mulai menerima proyek lain. Beberapa waktu yang lalu, karyawanku berhasil mendapatkan proyek baru dari seorang klien. Orang itu berencana untuk memperbaiki rumah lamanya. Bagian rancangannya diserahkan padaku. Jadi aku harus pergi meninjau lokasi secara langsung sekaligus berembuk dengan klien tersebut. Setelah mendengar bahwa Securan memiliki klien baru, Yichen juga tak berpikir terlalu banyak. Perusahaan Securan bergerak di bidang desain pembangunan dan renovasi. Bagian desain adalah pekerjaan utama Securan karena dia ahli dalam merancang sketsa. Mengenai proyek renovasi, dia hanya bertugas sebagai pengawas. Pekerjaan selengkapnya akan diserahkan pada perusahaan renovasi rumah. Saat ini proyek grup Dihau sudah rampung. Proses pembangunannya juga sudah memiliki perkembangan yang bagus. Jadi tanggung jawab Securan.
serta karyawan perusahaannya yang lain sudah selesai. Mereka mulai mencari proyek baru untuk seterusnya. Usai sarapan, sepasang suami istri itu memasuki mobil dan berangkat menuju kawasan kota tua. Di tengah jalan, Yi Chen berkata pada Securan, "Istriku, coba sebutkan alamat lengkap tujuanmu biar aku bisa menggunakan aplikasi navigasi untuk melihat keadaan lalu lintas." Securan menjawab, "Aku tidak begitu jelas dengan alamatnya, tapi setauku tempatnya berada di sekitar gereja Katolik yang di kawasan kota tua. Bagaimana kalau kamu menyetir dulu sampai ke sana?" Yi Chen agak kaget mendengarnya, sebab rumah masa kecilnya yang pernah ditempatinya dengan orang tuanya sangat dekat dengan gereja Katolik di kawasan kota tua. Dirinya tak berhenti berpikir, jangan-jangan klien baru Securan adalah Ibu Sujiyu, Bibi Du Haiking. Pada akhirnya Yi Chen tetap merasa bahwa dirinya berpikir terlalu berlebihan karena kapasitas penduduk serta bangunan yang padat tak ada yang memperbolehkan kawasan kota tua untuk digusur atau dibangun ulang. Lagi pula ada banyak orang yang tinggal di sana. Sepertinya tidak mungkin bila klien Securan adalah Du Haiking. Di dunia ini tidak mungkin ada kebetulan yang pas seperti ini. Untuk sesaat Yi Chen berniat untuk menanyakan beberapa hal pada Securan, contohnya marga kliennya dan lain sebagainya. Namun belakangan dia merenungkan niatnya tersebut. Yi Chen memberhentikan mobilnya di depan gereja Katolik. Securan menyuruhnya untuk belok kiri di tikungan. Lokasi tujuannya semakin dekat dengan rumah lamanya dulu. Lama-kelamaan firasat Yi Chen semakin tidak enak. Ternyata setibanya di lorong perumahan, Securan menunjuk ke arah rumah kuno tersebut sambil berkata, "Suamiku, rumah klienku yang itu. Kamu parkir di depan pintunya ya saja." Yi Chen mendesah dalam hati. Tak disangka hal yang paling dicemaskan olehnya justru terjadi. Akhirnya dia pun membuat alasan pada Securan, "Istriku, nanti aku masih ada urusan. Apa aku perlu menunggumu?" "Tidak perlu," jawab Securan dengan buru-buru. "Sepertinya aku bisa sampai setengah hari di sini. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan naik taksi ke lokasi proyek Hotel Group di Hau nanti malam. Kamu jemput saja aku di sana." "Baik," balas Yi Chen dengan lega. Sebaiknya jangan sampai dia berpapasan dengan Du Haiking serta Sujiyu di tempat ini." Selanjutnya Yi Chen perlahan memberhentikan mobilnya di depan rumah. Setelah Securan turun mobil, dia berencana untuk segera pergi dari sini. Tak disangka semuanya tak berjalan sesuai keinginan. Ketika mobil baru berhenti, sebuah mobil mewah berhenti di belakang mobil mereka. Sang sopir adalah pria berusia parubaya. Tak lama, pintu bagian belakang mobil terbuka. Sujiyu dan ibunya, Du Haiking, turun sambil bergandengan. Saat itu pula Securan baru turun dari mobil. Sujiyu serta ibunya kebetulan melihat Securan dari belakang. Akhirnya Du Haiking pun berseru, "Nona Xiao." Securan spontan menoleh ke belakang ketika melihat sosok Du Haiking. Dirinya langsung tersenyum lebar. "Bibi Du, apa kabar?" Du Haiking tersenyum dengan ramah. "Nona Xiao pagi sekali datangnya." Securan menjawab dengan sopan, "Bibi Du, materi pembahasan kali ini cukup banyak, jadi aku datang lebih awal untuk menjelaskannya dengan detail kepada Anda." Du Haiking mengangguk-angguk kemudian menunjuk ke arah Sujiyu. "Nona Xiao, perkenalkan, ini putriku, namanya Sujiyu." Usai berbicara, dia berkata kepada putrinya itu, "Jiyu, ini adalah pemilik studio desain yang kuceritakan kepadamu kemarin, Securan." Sujiyu perlahan mengangguk dengan segan berkata, "Halo Nona Xiao, tidak perlu panggil aku Nona, panggil saja aku Curan." Setelah melihat Du Haiking yang memperkenalkan Sujiyu padanya demi menjaga sopan santun, Securan pun berpikir untuk memperkenalkan sang suami pada klien barunya ini. Akhirnya dia pun memiringkan tubuhnya kemudian berkata pada Yi Chen yang berada dalam mobil, "Suamiku, kamu turun sebentar dan sapa Bibi Du sekalian Nona Su." Sebenarnya Yi Chen sudah melihat semua keadaan di luar dari spion belakang mobilnya. Dia juga melihat Du Haiking dan Sujiyu yang turun dari mobil. Ketika dirinya hendak menginjak pedal gas mobil dan pergi, tak disangka istrinya malah menyuruhnya untuk turun dan menyapa mereka berdua. Sepertinya keadaan ini sudah tak terelakkan lagi. Pada akhirnya dia terpaksa turun dengan hati yang nekat. Saat Yi Chen baru turun mobil,
Su Jiyu telah mengenalinya dari jauh. Matanya spontan terbelalak lebar. Dia bahkan hampir menyapa Yi Chen dengan nama panggilan yang diberikannya. Du Haiking sendiri juga tampak kaget. Dia tak menyangka desainer yang akan bekerja sama dengannya ini adalah istri Yi Chen. Di saat kedua ibu dan putrinya itu masih dilanda shock, Yi Chen segera menyapa mereka. "Halo, salam kenal semuanya." Kalimat Yi Chen tersebut sekejap membuat Su Jiyu serta Du Haiking paham. Yi Chen pasti tak ingin kedoknya terbongkar. Pria itu pasti berharap agar mereka berdua tidak membeberkan semuanya di depan istrinya. Seterusnya Du Haiking membalasnya dengan penuh senyum dan berkata, "Kalian berdua pasangan yang serasi." Su Jiyu hanya berdiri di samping tanpa bersuara. Hatinya terasa nyeri dan hancur berkeping-keping. Pandangannya pelan-pelan tertuju pada Securan. Diam-diam membandingkan dirinya dengan sosok wanita di depannya itu. Securan tentu memiliki kecantikan yang luar biasa sempurna. Namun Su Jiyu enggan mengakuinya. Dia juga merasa dirinya tak kalah jauh darinya. Terlebih lagi latar belakang keluarganya pasti lebih bagus dari istri Yi Chen ini. Securan tak tahu apa isi pikiran Su Jiyu setelah melihat Yi Chen menyapa kliennya tersebut. Dia pun berkata dengan lembut padanya, "Suamiku, kami masih punya urusan." "Kamu masih punya urusan kan? Kamu pergi saja dulu. Aku juga harus membahas soal pekerjaan dengan Bibidu." Yi Chen mengangguk kemudian membalasnya dengan natural. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Usai berbicara, dia menatap Du Haiking serta Su Jiyu dengan senyum. "Bibidu, Nona Su, sampai jumpa." Du Haiking dan putrinya juga berpamitan dengan segan pada Yi Chen. Mereka dan Securan sama-sama memandang mobil Yi Chen pergi. Setelah Yi Chen pergi, Securan pun berkata pada Du Haiking dan Bibidu, "Mari masuk." "Baik," jawab Du Haiking dengan senyum. Dia lalu menuntun Securan memasuki rumah tersebut. Mereka bertiga berjalan bersama. Du Haiking bertanya dengan sumringah, "Curan, bagaimana kamu bisa mengenal suamimu?" Securan tersenyum lalu menjawabnya dengan jujur, "Aku dan suamiku dijodohkan oleh kakekku." "Kakekmu?" Du Haiking tampak sangat penasaran. Dia tak kuasa untuk tak bertanya, "Lantas bagaimana ceritanya kalian bisa bersama?" Securan dengan canggung berkata, "Ini sebenarnya dari awal kami menikah atas permintaan kakekku." Su Jiyu ikut-ikutan heboh. "Hah, kalian tidak pacaran dulu?" Securan menggigit bibirnya lalu menjawabnya dengan polos, "Sebelum menikah, kami berdua tidak begitu kenal satu sama lain." Su Jiyu mendadak jadi bersemangat, ceplas-ceplos berkata, "Kalau begitu mirip pernikahan orang zaman dulu ya." Perkataan Su Jiyu membuat Securan makin canggung dan tak tahu harus berkata apa. Dia menyelipkan rambutnya ke sisi telinga dengan kikuk berkata, "Ini aku juga tidak tahu mirip atau tidak." Su Jiyu kembali membalas, "Sebelum menikah, kalian berdua sama sekali tak mengenal sesama. Tentu saja tidak punya perasaan suka atau cinta. Dalam kondisi demikian kalian harus menjadi suami istri untuk memenuhi permintaan kakekmu. Itu sama dengan pernikahan zaman kuno dulu. Sama seperti orang-orang zaman dulu yang menikah atas perjodohan kedua pihak orang tua mereka." Sambil berkata, Su Jiyu mendadak teringat akan sesuatu. Dia pun segera bertanya, "Orang-orang yang seperti itu kebanyakan kehidupan realitanya tidak seperti suami istri pada umumnya. Apakah kalian berdua juga begitu?" Mendengar ucapan Su Jiyu yang belak-belakan tersebut, Securan tampak tak karuan. Dia dengan gugup berkata, "Aku Sikap Securan yang aneh itu membuat Su Jiyu kegirangan dalam hati. Dia merasa bahwa tebakannya pasti benar. Makanya Securan bersikap sedemikian rupa. Tidak salah lagi, Yi Chen dan istrinya ini hanya pasangan suami istri di atas kertas. Bila begitu, bukankah dirinya masih punya kesempatan untuk mendapatkan hati Yi Chen? Du Haiking yang berada di samping merasakan gelagat Securan yang janggal. Dia pun sadar bahwa keadaan ini sangat menguntungkan bagi putrinya Su Jiyu. Namun dia juga merasa pikirannya ini amat memalukan. Bagaimanapun juga ini bukanlah hal yang patut dibanggakan. Saat itu juga Su Jiyu maju dan merangkul lengan Securan dengan pelan bertanya, "Curan, kamu sudah berapa lama menikah dengan suamimu?"
Securan menjawab dengan jujur, kami sudah 4 tahun bersama. 4 tahun? Sujiyu tampak terkejut. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan padaku bagaimana cara kalian berkomunikasi selama beberapa tahun ini? Seperti teman yang saling menghormati atau hidup bersandiwara kemudian tidak ikut campur dengan kehidupan satu sama lain. Securan semakin canggung mendengarkannya. Sesaat dia tak tahu harus menjawab apa. Semakin dirinya nampak gugup, Sujiyu semakin yakin akan tebakannya. Hatinya juga merasa kian puas. Sejumlah pertanyaan dari Sujiyu membuat muka Securan memerah. Du Haiking pun menegur putrinya tersebut. Jiyu, jangan bicara sembarangan. Mana boleh menggosipkan masalah pribadi orang lain. Sujiyu sendiri juga sadar perbuatannya ini tak pantas. Dia pun buru-buru minta maaf. Securan, maafkan aku ya, aku terlalu lancang. Securan hanya mendesah panjang kemudian berkata, tidak masalah. Usai berbicara, dia mengeluarkan smart table miliknya dari dalam tas, membuka draft rancangannya dan berkata pada Du Haiking, Bibidu, mari kita bahas proyeknya. Du Haiking menjawab, boleh, urusan ini jauh lebih penting dari apapun. Saat ini suasana hati Sujiyu senangnya bukan main. Selama ini dia selalu merasa hubungannya dengan Yi Chen terlalu banyak halangan. Kesempatannya untuk mendapatkan pria tersebut juga makin menipis. Salah satunya yaitu istri Yi Chen merupakan halangan terbesar baginya. Selain itu masih ada Gyukuyi yang dulunya terikat kawin kontrak dengan Yi Chen. Besar kemungkinan kalau Yi Chen masih punya teman wanita lain yang tidak dikenalnya. Akan tetapi percakapannya dengan Securan membuatnya makin percaya diri, sebab halangan terbesar yang dikiranya ternyata tidak sesulit bayangannya. Hal ini membuatnya hatinya kembali bersemi-semi. Ketika Securan tengah membahas desain rumah dengan ibunya, Sujiyu segera keluar dari ruangan. Setelah berdiri di teras, dia merogoh ponselnya dan mengirim pesan kepada Yi Chen. Hei, Dermawan, tak kusangka kamu menikahi istrimu karena terpaksa. Di sisi lain, Yi Chen baru meninggalkan kawasan kota tua dan menuju ke bandara kota. Di tengah jalan dia masih mengingat pertemuannya dengan Du Haiking serta Sujiyu tadi. Ternyata kota Jinling sempit juga begini. Jika begini terus, kelak dirinya mungkin akan sering berpapasan dengan kenalannya yang lain. Terlebih lagi, sekarang sudah makin banyak yang tahu akan identitasnya. Suatu saat keadaannya akan menjadi tak terkendali. Selain kecil, Yi Chen juga merasa semakin banyak orang yang datang ke Jinling. Sujiyu itu Nanaku dan juga Gyukuyi. Namun setelah konser Gyukuyi berakhir, entah apa yang terjadi pada mereka. Ketika Yi Chen tengah berkutat dengan pikirannya, dia mendadak menerima pesan Sujiyu. Saat membacanya dia sangat kaget. Sesaat dirinya tak sanggup mengelakkan pandangannya dari layar ponsel. Kenapa Sujiyu begitu cepat mengorek informasi dari Securan? Yi Chen agak kagum dengan kecerdikan yang dimiliki Sujiyu. Dia lalu membalasnya dengan pesan suara, terpaksa. Meski kami memang menikah karena dijodohkan, tapi hubungan kami sangat baik. Melihat balasan dari Yi Chen, Sujiyu segera menempelkan speaker ponselnya ke telinganya untuk mendengar isi pesan tersebut. Selanjutnya dia membalasnya dengan suara yang pelan. Dermawan, tak perlu berbohong padaku. Selain menikah atas dasar paksaan, kalian berdua juga tidak menjalani hubungan suami istri yang serius kan? Yi Chen tak menyangka Sujiyu dapat mengetahui semua ini. Dia menjawab dengan sinis. Memangnya apa hakmu untuk mengetahui hubungan kami? Sujiyu berkata dengan serius, enggan untuk bicara, sama dengan menghindari dari kenyataan. Jika benar hubungan kalian sangat baik dan sama seperti suami istri pada umumnya, kenapa selama 4 tahun pernikahan kalian tak kunjung dikaruniai anak? Aku yakin kalian hanya bersandiwara. Yi Chen benar-benar tak punya pilihan lain. Setelah mendengar kalimat Sujiyu, dia hanya bisa menjawabnya dengan datar. Terserah kamu mau pikir bagaimana. Sujiyu segera menjawabnya dengan santun. Jika kamu tak mau aku membicarakannya, maka aku tak akan mengungkitnya lagi. Kuharap kamu tidak marah denganku. Tanpa menunggu jawaban dari Yi Chen, dia kembali melanjutkan. Oh iya, Dermawan, aku dan Nona He sudah janjian pagi ini jam 9.30. Kami akan ketemuan di grup di Hau untuk membahas perihal kontrak kerjasama kita. Apakah kamu bisa datang?
Hari ini aku ada urusan, tidak bisa pergi. Tapi aku sudah meminta Hongwu untuk menghubungi GQ. Nanti saat kalian berjumpa, Hongwu juga akan mampir. Aku sudah menyuruhnya untuk mengatur pasokan material beserta sistem keamanan yang diperlukan. Jadi kelak dia yang akan berhadapan langsung dengan kalian. Jika ada kebutuhan atau permintaan yang lain, silakan beritahu dia. Su Jiyu membalas, baiklah, aku akan mendiskusikannya dengan Nona He serta Tuan Hong. Tak lama dia kembali bertanya, oh iya, jangan-jangan hari ini kamu mau menjemput Gyukuyi di bandara ya? Usai mendengarnya, alis Yi Chen spontan mengerut. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Su Jiyu menjelaskan dengan jujur, aku tahu kontrak nikah di antara kalian berdua. Ditambah lagi bertahun-tahun ini keluarga Gyukuyi juga tak menyerah untuk mencari keberadaanmu. Kebetulan kali ini Gyukuyi geser jadwal konsernya yang pertama ke kota Jinling. Jelas sekali dia melakukan ini semua demi kamu, karena dia sudah jauh-jauh kemari. Kamu pasti akan menjemputnya dari bandara. Yi Chen agak berang sesudah mendengarnya. Su Jiyu ini memang kelewat cerdas, bahkan dirinya sampai merasa was-was pada sosok wanita ini. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.